Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat Asus, kelima Mapi, keenam Rals, ketujuh LPPF, dan terakhir AMRT. Langsung saja ke saham pertama. Ada Cepin yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 5.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin menurut saya jelek ya, karena terus turun kecuali memang sekarang tuh di area support. Dan kalau mau bagus, Cepin Senin harus rebound ya. Targetnya 5.800 tutup di atas itu bagus ya. Naik 2% aja udah bagus Cepin hari Senin. Ya, yang penting dia breakout dulu resistennya 5.800. Jadi seperti itu aja untuk Cepin. Mungkin masih retest trendline downtrendnya ini ya. Support toleransinya tuh 5.550. Jebol itu berarti lanjut downtrend untuk Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Ini kalau dilihat ya, volumenya makin meningkat dan saat membuat candle doji ini volumenya kecil. Coba kalau dilihat dari weekly-nya juga turun, membuat low baru dan higher low baru. Jadi ya nunggu hari Senin lah untuk Cepin ya. Mampu nggak lewat 5.800. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Mending sekalian tunggu dia tutup di atas 5.800 baru buy on breakout. Kalau dia balik arah exit aja. Jadi exitnya paling 1-2%. Karena kenapa? Karena lebih konfirmasi apakah dia ini akan naik atau turun. Ini kalau udah breakout, kalau dia di area ini kan masih bisa turun, jadi mending wait and see aja dulu. Atau sekalian beli di bawah di 5.500 sampai 5.550. Bisa seperti itu. Untuk Cepin, langsung saja ke saham kedua ada Japa yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,56% ke harga 1.575. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa kemana arahnya? Arahnya masih sama, masih berjuang mempertahankan supportnya di 1550. Jadi kalau Japa lebih, ya kalaupun mau coba spec buy, cut loss-nya tipis saja nih. Pokoknya kalau dia jebol 1500, jual aja. Itu toleransinya 1.500. Memang supportnya itu yang terbentuk dari Agustus 2021 ada di 1.550. Tapi kalau saya lebih konfirmasi kalau dia tutup di bawah 1.500 jual. Jadi harga sekarang itu cut loss-nya sekitar 5% atau 6%. Dan targetnya kemana? Targetnya ke 1.650 dan akan uji trendline downtrendnya ini di 1.700. Jadi bisa aja seperti ini nanti gambarannya untuk Japa ya. Dia membuat neckline-nya di sini, dia break 1.800 ini kuncinya untuk Japa. Kalau dia sudah di atas sini udah tuh pembalikan arah kembali uptrend. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham ketiga ada Main yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 665. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main juga masih sama, masih berjuang untuk naik. Dan bagusnya Main membuat EMA 20-nya sudah melengkung ke atas. Dan tutupannya di hari Jumat di atas atau pas dengan EMA 20. Kemana arah Main? Kalau market mendukung akan uji 700 ya. Area buy Main ini ya di 650, 660. Area ini area buy. Targetnya 700. Itu aja dulu. Untuk pembalikan arahnya ya harus breakout 740. Kalau dia break 740 baru tuh uptrend. Sama aja polanya ya. Nih, pola Japa Main nih hampir sama polanya. Kalau Japa harus breakout 1800, kalau Main harus breakout 740. Kalau dia break, mereka berdua ini uptrend. Cepin juga sama aja ya. Kalau Cepin sih 6.500 di break uptrend. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk Cepin ya bisa double bottom nantinya. Kalau dia break 6.500, yang penting jangan turun dari 5.500 untuk Cepin. Kalau untuk Main juga ya, Main ini di area support jebol 650 exit aja, nggak usah peduli karena dia bisa terkonfirmasi ini Pauline West-nya dia turun lebih dalam. Jebol ini ya ke sini. Target penurunannya bisa ke 400, tapi itu terlalu dalam ya. Kalau saya lihat sih sandarannya mungkin di 480 sampai 500 ini aja. Kalaupun jebol support wattnya di 650. Jadi mending exit aja untuk Main. Jadi seperti itu. Untuk Main langsung saja ke saham keempat. Ada Asus yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 1025. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, SS didistribusi. Yang distribusi juga broker asing, KZ dan JP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini benar-benar strong downtrend ya. Kenapa? Karena dia membentuk pola dead cat bond setelah dia mencoba rebound 2 hari, kemudian dibalik turun lagi ya. Ini biasa ngangkat pancingan, retail mau masuk, dibanting lagi ya. Pas kebetulan di situ 1100 kan, dia breakout tuh. Mungkin retail ada yang beli juga buy on breakout 1100, saya di besoknya dibanting. Ya itu, kalau beli saham downtrend tuh nggak boleh di hold lama-lama. Kalau udah di area support, beli, mantul, jual. Nah, ini kemana arahnya? Arahnya ke 1000. Apakah itu bisa dipertahankan? Semoga aja ya. Kalau dilihat pola Pauline wedge-nya ini, penurunannya bisa sampai 840, 850 ini. Tapi ada support saat Maret 2020 di 970. Ya mungkin ke situ lah. Jadi kalau saya untuk access wait and see aja dulu. Kalau mau cari pantulan, coba aja di 1000 sampai 980. Coba spek buy. Kalau dia mantul 2-3%, 5% jual. Karena itu masih downtrend. Jadi ODT aja. Kalau saham downtrend itu ODT. Kalau udah mendekati support selanjutnya, coba aja antri. Kalau dikasih terus dia mantul ke atas, jual. Jadi seperti itu ya. Untuk access saham ini strong downtrend. Jadi lain dari yang lain pergerakannya ya, dia sendiri yang turun. Jadi seperti itu aja. MACD-nya mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, dan saat penurunan volume makin besar. Jadi potensi masih lanjut, tapi dalam saham downtrend itu pasti ada teknikal rebound. Tapi teknikal reboundnya rebound terbatas, 1-2 hari rebound, merah lagi, atau 1 hari rebound besok merah lagi. Jadi kesempatan kalau bisa dapat di support, mantul EP aja, nggak usah peduli, jangan nyari profit besar, yang penting profit 2-3%, TP aja, nggak usah peduli. Habis itu dia mau naik lebih tinggi, ya udah biarin. Atau Bapak Ibu punya strategi lagi, jangan sampai hilang profit, itu aja di saham downtrend ya. Jadi seperti itu. Untuk SS, langsung saja ke saham kelima, ada MAPI yang di hari Jumat ditutup menguat 1,24% ke harga 815. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah ini MAPI lebih bagus. Dia memang sering membuat body yang panjang turun, naik juga. Tapi ini sudah di area support 800. Jangan sampai jebol. Ini terlihat dia sempat jebol 2-3 hari minggu lalu, terus akhirnya di rebound dan dia reject nih 2 hari. Ya harusnya ini dipertahankan. Kalaupun mau coba beli, risk rewardnya bisa seperti ini. Pokoknya kalau dia kembali ke bawah 800, jual aja. Bisa di 785, itu 3,68% aja kan lossnya. TP-nya kemana? Bisa ke 850 atau 880. Nah, ini bagus kan, risk rewardnya 1:2. Ya namanya trading harus siap cut loss. Kalau enggak ya bisa dibawa turun lebih dalam. Tapi kalau kondisi seperti ini, sepertinya MAPI tetap akan naik. Nah, ini kan bagus nih polanya untuk MAPI. Jadi seperti itu. Untuk MAPI, langsung saja ke saham ke-6, ada RALS yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,58% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS terindikasi juga double top. Tapi yang penting kalau bertahan di atas 600 ya aman. Nggak masalah juga mau double top. Ya akan konfirmasi double top kalau jebol 600. Konfirmasi turun lebih dalam. Bisa ke 580 terdekat dan bisa ke 550. Tapi apakah bisa spekulasi buy? Kalau dilihat nih kan penurunannya juga dengan volume besar ya. Ya ada potensi untuk teknikal rebound lah kalau market mendukung ya. Tapi kalau masih sektor komoditas yang hype bergerak, ya mereka akan dibawa turun dulu. Mungkin RALS ini kalau mau beli ya di 600 ini sampai 610. Coba aja beli. Tapi ini disclaimer on ya. Ini saham downtrend juga. Memang dia lagi konsolidasi. Nah, trendline dari atas dipatahkan. Cuman ya dia mungkin akan uji support dulu untuk RALS ya di 600 sampai 610. Jadi seperti itu, MACD-nya sudah mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume saat turun juga besar ya. Jadi kalau dilihat tapi ya emang ada distribusi untuk RALS. Jadi seperti itu aja untuk RALS. Tunggu aja satu candle lagi koreksi ke 600 sampai 610 itu, coba perhatikan ada perlawanan nggak. Nah, bisa coba spek buy di area situ kalau memang berminat beli RALS. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham ke-7.
Ada LPPF yang di hari Jumat ditutup menguat 15,95% ke harga 5.450. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, LPPF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF ini lanjut ya. Dan akhirnya gap ditutup di Maret 2019. Itu gap ada low-nya di 5450 dan harga tertingginya 5475. Jadi gap ditutup ya oleh LPPF. Jadi kemana arahnya? Ya arahnya ke atas juga LPPF. Support kuatnya sekarang di 5000 atau 4800 saja ya. Jadi bukan di 4400 lagi, tapi di 4800. Nah ini juga ada rounding bottom. Target kenaikannya bisa hitung seperti ini. Arahnya itu bisa sampai 6150. Jadi menarikkah untuk LPPF? Menarik untuk LPPF. Tapi LPPF ini lihat bid offernya mulai makin tipis ya. Jadi ya untuk jual pun susah. Apalagi yang banyak barang ya. Jualnya tipis-tipis kan. Nah ini bahayanya kalau bid offer seperti ini. Kalau retail masuk banyak kelihatan bandarnya, ya bandarnya bisa guyur. Guyurnya juga tipis-tipis kan, di bawah turun ya goyang tuh pasti retail. Mungkin langsung antri jual di bawah. Nah itu bahayanya kalau bid offernya tipis nih, jadi kelihatan market makernya siapa yang masuk, siapa yang mau antri jual di atas. Jadi ya dia juga nggak mungkin ngasih profit orang yang ngantri di atas, dia makan barang orang itu kan, ya pastinya diguyur dia dulu karena dia punya barang di harga bawah. Kalaupun dia guyur profit, nanti yang masuk banyak itu jualan, dia naikkan lagi. Ya itulah permainan psikologis. Nah, jadi seperti itu. LPPF itu dulu masih bagus waktu di 4000 nih. Masih bid offernya ada di 100-an masih. Jadi masih bisa tuh masuk. Kalau yang masih hold ya hold aja lah. Jual tipis-tipis saja ya. Kecil-kecil juga jualnya. Jadi seperti itu. Arahnya kemana? Tadi ke 5.600 terdekat sampai 6.000 untuk LPPF. Jadi LPPF juga strong uptrend. Cuman bid offernya tipis. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat detoxnya juga makin tinggi. Jadi menarik untuk LPPF, potensi tetap lanjut naik. Langsung saja ke saham terakhir, ada MRT yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 1085. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, MRT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MRT ya ini di area support. Supportnya ada di 1080 sampai 1100 itu toleransinya. Jadi kalau AMRT merah lagi hari Senin, mending jual. Kalau yang baru beli di area support, ini kan area support, area demand, bisa dibilang begitu. Nah jadi kalau dia merah lagi, apalagi tutup di bawah 1080, jual aja. Jadi dari harga sekarang itu cut lossnya paling mentok 3%. Pokoknya tutupan di bawah 1085, jual aja. Karena berpotensi ke 1000. Kalau Bapak Ibu siap dibawa ke 1000, ya boleh hold. Tapi kalau saya ini saham lagi downtrend, saya exit kalau dia jebol 1085. Kalau beli ya, tapi saya nggak tertarik untuk beli MRT karena ya masih belum lah pergerakannya, belum bisa mengkonfirmasi juga. Memang lagi konsolidasi, bisa aja konsolidasinya di range sini 1080, supportnya 1085 dan resistennya 1280. Nah dia tektokan area ini atau area ini juga bisa diturunin sedikit, nah di 1250. Nah ini bisa aja dia nih naik. Nah alangkah bagusnya ya belinya di atas sekalian. Kalau dia sudah lewat 1100 ya baru buy on break out. Kalau dia turun lagi ya jual. Itu lebih ada sinyal lah untuk dia naik. Tapi kalau beli di harga sekarang ya asal atur aja, yang penting disiplin cut loss. Cut loss kalau dijebol 1085. Seperti itu untuk MRT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.